Baik, kita bertemu lagi mahasiswi LPKN di kelas Tata Rias Wajah. Hari ini, sekarang kita akan masuk ke bagaimana membuat alis. Pasti membutuhkan konsentrasi yang luar biasa karena biasanya dari keseluruhan makeup wajah, alis itu paling sulit katanya. Tetapi saya rasa kalau sudah tahu tekniknya, sudah tahu teorinya dan berlatih setiap hari, tentunya membuat alis ini akan menjadi sangat mudah. Mungkin pada saat pertama teman-teman akan memiliki waktu atau menggunakan waktu yang cukup lama. Bahkan tidak jarang sampai 30 menit bahkan 1 jam. Tetapi kalau setiap hari dilakukan, 3 menit saja sudah cukup untuk membuat alis yang baik, bagus, dan sesuai dengan bentuk wajah. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke alis, jangan lupa setelah membersihkan muka, teman-teman akan memakai pelembab, kemudian teman-teman akan memakai foundation, setelah itu memakai bedak, baru kita akan bubuhkan alisnya. Seperti yang kita lihat di gambar di depan, teman-teman bisa lihat bahwa di situ ada bentuk muka yang tadi sudah kita bicarakan sebelumnya. Tentunya di situ bisa dilihat bentuk alis mengikuti bentuk mukanya. Yang perlu diingat adalah bahwa ketika muka itu panjang atau oval, maka alisnya tidak perlu terlalu melengkung. Tetapi ketika bentuk wajah makin bulat ataupun bahkan persegi ataupun bahkan berbentuk hati, maka lengkungan itu makin diperlukan. Kita akan belajar bagaimana membuat dasar alisnya. Kalau teman-teman sudah tahu cara membuatnya, maka berikutnya teman-teman akan tahu bagaimana menggambar atau membuat alis yang ada di wajah teman-teman sekalian. Kita lihat di gambar berikutnya. Di situ ada gambar wajah seorang wanita dan di situ ada alis dengan 3 titik. Titik A, titik B, dan titik C. Titik A adalah titik di mana di situ adalah batas terdalam dari garis alisnya. Titik C adalah titik di mana di situ adalah batas terluar dari alisnya. Dan titik B adalah titik di mana menjadi batas tertinggi dari alis seseorang. Ketika teman-teman sudah mendapatkan titik A, B, dan C, maka baru teman-teman kita akan mulai membuat atau menggambar alisnya. Saya akan perlihatkan bagaimana caranya membuat atau menggambar si titik-titik A, B, dan C tersebut. Kita akan mencoba bersama-sama bagaimana mencari titik A tadi. Saya buka dulu ya kacamata saya. Kalau sudah siap pensil alisnya, maka untuk mencari titik A atau menentukan titik A, teman-teman bisa taruh pensil alis di atas cuping hidung, kemudian arahkan ke atas menjemput alisnya dan beri titik di sana. Itu adalah titik terdalam dari alisnya nanti. Kemudian untuk titik B dan titik C, taruh pensil alisnya di samping cuping hidung. Jadi kalau tadi di atas, sekarang taruhnya di samping. Untuk titik C, arahkan pensil alis ke sudut mata bagian luar, menjemput alisnya. Nah, kemudian diberi titik. Di situ adalah sudut alis paling luar. Dan untuk titik B, teman-teman akan melihat di tengah bola mata, taruh pensil alisnya. Sama ya, di samping cuping hidung. Kemudian arahkan ke tengah bola mata, jemput alisnya yang paling atas dan beri titik di sana. Itu adalah titik tertinggi dari alis teman-teman. Berikutnya saya akan coba gambarkan supaya teman-teman lebih nyaman ketika berusaha membuat di wajah teman-teman sendiri. Perhatikan ya mahasiswa LPKN. Saya akan buat dulu titik A, titik B, dan titik C. Kalau sudah dapat titik A, titik B, dan titik C. Caranya adalah teman-teman pegang pensil alisnya bukan begini, tetapi begini. Kenapa? Supaya kalau salah mudah untuk menghapusnya. Setelah itu tarik garis dari titik A ke arah titik B secara samar-samar. Jadi agak naik sedikit ya.
Kita bingkai, kemudian kita buat garis ke arah titik B. Dari titik B, arahkan ke bawah menuju ke titik C. Kalau dilihat alisnya, maka ada aturan berikutnya. Titik A akan lebih lebar daripada titik B. Lebar ya. Dan titik B akan lebih lebar dari titik C. Jadi jangan terbalik. Titik A lebih lebar dari titik B dan titik B lebih lebar dari titik C. Lihat lagi aturan berikutnya, titik A ke B lebih panjang dari titik B ke C. A ke B lebih panjang dari titik B ke C. Bukan titik A ke B lebih pendek dari titik B ke C. Yang ini salah. Apalagi sama dengan titik A sama dengan titik AB sama dengan titik BC. Ini juga salah. Yang benar adalah yang ini. Nah, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman. Bu, kalau alis saya sudah tebal, bagaimana? Pada prinsipnya ketika alisnya sudah tebal, maka teman-teman tinggal membingkai saja. Sehingga terlihat bentuk alis yang rapih dan baik. Bukan menambahkan sehingga menjadi sangat tebal. Untuk alis yang sudah tebal, gunakan pensil alis berwarna hitam sehingga tidak berbeda dengan bulu alisnya sendiri. Namun untuk alis yang tipis bisa digunakan warna coklat cenderung tua atau cenderung gelap sehingga mudah ketika melakukan kesalahan dan menghapusnya. Ketika dilakukan koreksi untuk pembuatan alis, gunakanlah cotton bud supaya teman-teman mudah untuk mengkoreksinya. Karena jika teman-teman menggunakan kapas, media yang terkena kapas akan sangat besar dan menyulitkan untuk mengkoreksi pembuatan alis. Jadi jangan lupa siapkan juga cotton budnya. Nanti setelah video ini teman-teman akan lihat praktek langsung. Terima kasih untuk perhatiannya.